Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, tolong pimpin doa ya. Ada ketua kelasnya? Saya, Bu. Coba pimpin doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tuh. Sudah ya. Nah, sebelumnya tadi Ibu sudah mengirimkan link dari absensi pada hari ini melalui Google Classroom. Jadi semuanya udah absen? Udah, Bu. Ya, untuk Udah, Bu. untuk yang belum nanti jangan lupa absen ya. Nah, sebelumnya Ibu akan sedikit mereview materi sebelumnya. Nampak yang Ibu share? Nampak, Bu. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang apa, ayo? Minggu lalu kita Kestabilan unsur itu, Bu. ya, membahas tentang kestabilan unsur kan? Iya, Bu. Mempelajari tentang kestabilan unsur. Nah, jadi ada yang ingat nggak? Kestabilan unsur ini kan harus terdapat dua aturan ya untuk mencapai kestabilan. Jadi ada yang masih ingat nggak? Duplet sama oktet, Bu. Nah, iya, Bu. benar ya. Kemarin acuan dari kestabilan unsur itu ada kaidah duplet dan kaidah oktet. Terus bagaimana cara suatu unsur itu untuk mencapai kestabilan? Ada yang masih ingat? Menerima atau melepaskan elektron, Bu. Nah, iya, dengan menerima atau melepaskan elektron. Nah, dengan menerima dan melepaskan elektron ini kemarin itu membentuk ikatan apa? Ionik. Ikatan ion kan? Ya, Bu. Kita membahas tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terbentuk dari unsur apa dan apa? Unsur logam Dengan apa? unsur logam dengan logam. Nah, iya, unsur logam dengan non-logam ya. Nah, terus untuk ikatan ion ini bagaimana cara pembentukan ikatan ion? Ada yang masih ingat? Ini terbentuk dari logam dan non-logam kan? Dengar suara Ibu, Nak? Serah terima, Bu. Ya, terbentuk karena adanya serah terima elektron. Benar ya yang dibilang kawannya? Nah, ini ada gambar. Coba kalian perhatikan ya. Nah, ini gambar apa? Air, Bu. Air, Bu. Nah, dalam kehidupan kita, air ini digunakan untuk apa saja? Untuk minum, Bu. Nah, ya, ini ada gelas ya untuk minum. Kemudian ini ada tangan untuk Cuci tangan. untuk kalau misalnya untuk umat Islam bisa untuk berwudu juga ya. Nah, ternyata ikatan hari ini ada hubungannya dengan air ini gitu. Nah, jadi untuk mengetahui apa sih kaitannya dengan materi kita hari ini, kita harus tahu dulu apa rumus kimia dari air. Ada yang tahu rumus kimia dari air? H2O, Bu. Nah, ya, benar ya, H2O. Nah, jadi molekul air itu tersusun dari atom apa dan apa? Tadi kan rumus kimia Hidrogen dan oksigen, Bu. ya, berarti A dan O, Bu. molekul airnya tersusun dari atom H dan atom O kan? Nah, ternyata atom H dan atom O itu ketika dia berikatan, dia membentuk ikatan kovalen. Adapun tujuan pembelajarannya pada hari ini ialah untuk mengkomunikasikan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 berdasarkan struktur Lewis.
Kemudian yang kedua, menganalisis proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan rangkap 3 berdasarkan struktur Lewis. Nah, ini Ibu ada video. Amati video ini ya. Hidrogen. Molekul klorin. Molekul oksigen. Molekul nitrogen. Nah, dari video yang udah Ibu tayangkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maksudnya proses terbentuknya ikatan kovalen ya, Bu? Iya. Jadi kira-kira apa yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya nggak? Banyaknya jumlah atom itu apa, Bu? Itu untuk kenapa, Bu? Yang bergabung tuh, Bu? Oh, yang tadi yang bulat-bulat itu bergabung Iya. dari kedua atom. Iya, Bu. Itu apa, Bu? Caranya gimana, Bu? Ditentukan apa tuh? Oh, Ada yang berarti 3, ada yang 2, Bu. oh, berarti itu ya, bagaimana cara pembentukannya ya dari ikatan kovalen kan? Iya, Bu. Nah, terus ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Nah, tadi kan temannya sudah bertanya ya, elektron-elektron itu ditentuin dari apa tuh, yang ada 2, elektronnya ada jumlahnya 2, ada 8, ada berapa. Nah, itu gimana cara nentuinnya gitu kan. Berarti bisa kita katakan bahwa bagaimana cara pembentukan ikatan kovalen. Nah, kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari teman kita ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita itu, kita akan mencoba untuk berdiskusi. Jadi, sebelumnya silahkan untuk anak-anak Ibu untuk membaca bahan ajar yang udah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Udah dibaca? Sebagian sudah, Bu. Yang lain gimana? Udah dibaca? Sebagian sudah, Bu. Nah, sebagian sudah ya. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca ikatan kovalen pada modulnya ya. Dan kemudian kalian pahami juga LKPD-nya. Jadi kalian boleh membaca sekarang ya. Dari sekarang waktunya Ibu kasih 5 menit. Nanti kita akan coba diskusi ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan ya, baca dulu. Udah selesai ya membacanya? Udah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah, kita mencoba untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi pertanyaan yang ada di LKPD itu ada beberapa senyawa. Coba sebutin, ada senyawa apa aja? Yang dari H2O, Cl2, CO2, O2, N2. Ada beberapa senyawa kan? Nah, kira-kira H2O ini jenis ikatan kovalen apa? Oktet, Bu. Apa? Oktet. Sebelumnya udah dibaca belum jenis-jenis dari ikatan kovalen itu ada berapa? Yang ikatan tunggal, Bu. Ya, terus yang Oh, lain? ada 3, Bu. Rangkap 3. Terus yang Rangkap 2, lain? rangkap tunggal, Bu. Ya. Nah, terus H2O itu dia jenis ikatan kovalen apa? Kira-kira jenis ikatan kovalen apa? Rangkap 2, Bu. Rangkap 2. Alasannya kenapa? Karena ada 2 atom, Bu. Karena ada 2 atom. Terus yang lain? Jenis ikatan kovalen apa H2O ini? Atau tadi setuju Rangkap sama 2, Bu. kawannya sampai? Apa? Setuju, Bu. Rangkap 2. Rangkap 2 juga. Setuju berarti sama kawannya tadi ya? Setuju, Bu. Nah, terus yang lain setuju juga? Atau ngikut aja nih?
Bebas kok, terserah mau pilih ikatan kovalen tunggal, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, terserah. Menurut anak-anak ibu nih, H2O itu jenis ikatan kovalen apa? Coba yang lain. Berarti semua setuju nih dengan yang disebutkan temannya tadi? Iya, Bu. Setuju, Bu. Setuju, berarti H2O ini jenis ikatan kovalen rangkap 2 ya tadi katanya? Iya, Bu. Ya, berarti kita simpan dulu jawabannya ya. Terus untuk Cl2. Nah, Cl2 ini kira-kira jenis ikatan kovalen apa? Tunggal, Bu. Yang lain selain Anissa ada yang mau jawab? Coba Niko jawab. Cl2 itu jenis ikatan kovalen apa? Tunggal, Bu. Tunggal. Ya, tunggal, Bu. Jadi ini sepakat nih Cl2 jenis ikatan kovalen tunggal? Semuanya sepakat? Sepakat, Iya, Bu. Bu. Sepakat, Sepakat. Bu. Kita simpan dulu jawabannya ya. Iya, Ini Bu. berarti Cl2 tunggal. Kemudian untuk CO2. Nah, CO2 ini kira-kira jenis ikatan kovalen apa? Rangkap 2, Bu. Rangkap 2. Terus ada yang ingin menanggapi atau menyanggah atau setuju saja? Sama, Bu. Sama. CO2 ikatan kovalen rangkap 2. Iya, Bu. Setuju nih semua? Setuju, Bu. Nah, kenapa tuh alasannya rangkap 2? Karena terdapat dua pasang memiliki PEI, Bu. Oh, karena ada 2 pasang elektron, terus terbentuk PEI, adanya PEI. Iya, Bu. Dua PEI. Kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian untuk O2, kira-kira ikatan kovalen jenis apa? Tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3? Rangkap 2, Bu. Rangkap 2 juga. Alasannya kenapa? Ada yang bisa nyebutin alasannya? Karena ada dua pasang elektron yang berikatan, Bu. Karena ada 2 pasang elektron. Berarti sama dengan CO2 tadi ya. Yang lain ini sepakat nggak nih jawabannya dengan Nadia? Ya, Bu. Sepakat ya. Kemudian yang terakhir N2. N2 ini kira-kira jenis ikatan kovalen apa? Rangkap 3, Bu. Rangkap Rangkap 3. 3, Bu. Nah, alasannya apa? Kenapa bisa jawab rangkap 3? Karena atom N memerlukan 3 elektron untuk mencapai susunan oktet, Bu. Ya, boleh seperti itu ya. Berarti kita simpan dulu jawabannya ya. Nah, coba kita akan membahasnya dengan menggunakan struktur Lewis. Udah dibaca bagaimana struktur Lewis itu? Ini nampak nih? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Pertama kita akan membahas tentang dari senyawa H2O dulu ya. Nah, kita akan membuktikan apakah benar pendapat dari anak-anak semua. Nah, H2O. Nah, H2O ini kan tersusun dari atom H dan O kan? Iya, Bu. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menggambarkan Konfigurasi proses elektron, pembentukan? Bu. Ya, konfigurasi elektron. Nah, H ini memiliki nomor atom 1, Bu. berarti konfigurasi elektronnya berapa? 1. 1. Kemudian untuk O-nya, nomor atomnya 8. 8. Konfigurasi elektronnya berapa? Oh, 26. 26, Bu. 26, Bu. 26 ya. Nah, kemudian kita akan menggambarkan nih
proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu atom pusatnya ini yang mana. Coba kita sama-sama bahas ya. Atom pusatnya yang mana? Yang O, Bu. Yang Nah, O. yang O. Berarti O ini kita letak di tengah, kemudian dia berikatan dengan 2H kan? Ya, Bu. Nah, dia berikatan dengan 2H. Nah, O ini berapa elektron valensinya? 6, Bu. 6. Jadi, gimana letak titik-titiknya yang bakal kita 2 buat? bawah, kiri kanan 1. 2 di atas, 2 di bawah, kiri kanan 1. 2 di bawah, Kanan kiri 1, Bu. kanan kiri 1. Oke. Ini ya. Terus untuk elektron valensi dari H, berapa elektron valensi dari H? Berapa nih elektron valensi dari H? 1, Bu. 1. Nah, berarti dia akan mempunyai 1 elektron kan? Jadi letak dari elektronnya di sebelah mana? Atas, bawah, kiri, atau kanan? Yang di ini Kanan Kiri. kiri, Bu. Kiri, Bu. kiri ya. Nah, seperti ini. Untuk yang H di sisi sebelah kiri, di mana letaknya? Kanan, Bu. Sebelah kanan. Nah, jadi antara elektron dari H dengan elektron dari O ini saling berikatan seperti ini kan? Iya, Bu. Ya, Nah, karena dia pemakaian bersama pasangan elektronnya hanya 1 pasang, berarti dia namanya apa? rangkap 2, Bu. Dia cuma 1 pasang nih yang dipakai, masa rangkap 2? Rangkap 1. Ikatan kovalen tunggal kan? Tunggal. Iya, Bu. Nah, tadi yang dibilang sama anak-anak ibu apa? Ikatan apa? Kovalen apa? Rangkap 2, Bu. Tunggal, Bu. Rangkap 2 kan? Jadi kira-kira jawabannya benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Salah, Udah tahu nggak letak salahnya di mana? Sudah tahu. Sampai Tahu, di sini Bu. ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kita masuk yang Cl2 ini hampir sama dengan yang H2O. Jadi kita bisa lewatkan aja, bisa ya kira-kira yang menggambarkan yang Cl2? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya. Kita masuk aja yang CO2. Nah, CO2. CO2 ini terbentuk dari atom apa dan apa? C dan O. C dan O, Bu. C dan O. Berarti kita terlebih dahulu kita harus ngapain dulu untuk menggambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen? Konfigurasi elektronnya, Bu. Konfigurasi elektron, Bu. C nomor atomnya berapa? Salah. 6 kan? Ya, Bu. Berarti konfigurasi elektronnya gimana? 2, 4. 4, Bu. 2, 4. Untuk O nomor atomnya berapa? 8, Bu. 8. Bu. Konfigurasi elektronnya gimana? 26. 26. 2, 6. Nah, jadi ini kan elektron valensi dari C itu ada 4 ya. Berarti dia untuk mencapai kaidah dari oktet, dia membutuhkan berapa elektron? 4 deh, Bu. 4 elektron ya kan? 4 elektron. Kemudian yang untuk atom O, dia membutuhkan berapa elektron? 2, Bu. 2, Bu. 2 elektron. 2 elektron ya. Kemudian di sini kan senyawanya CO2. Jadi yang sebagai atom pusatnya siapa? C, Bu. C. C berarti di tengah ya, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Terus dia berikatan dengan 2 O. Gini katanya. Iya, Bu. Kemudian C ini elektron valensinya berapa? 4,
4, Bu. 4. Letaknya gimana? Di kanan kiri. 2, di kiri 2. Gini ya? Iya, Bu. Eh, Berarti di kiri 2, di kanan 2. Kemudian, ini anggap aja elektronnya ya. Nah, kemudian untuk elektron valensi dari O. O elektron valensinya berapa? 6, Bu. 6, Bu. 6 kita gambarkan dia di atas berapa? 2, Atas Bu. 2, Bu. Kiri 2. Di atas 2. Kemudian di sini sisi sebelah Di kirinya kiri berapa? 2. Di kiri 2, 2. Bu. Di kiri 2. Ini anggap aja sejajar ya. Kemudian di mana lagi? Kanan 2. 2. Di kanan Kanan 2. juga. Di kanan 2. Nah, untuk yang O sebelah kirinya gimana? Menggambarkan itu elektron Atas valensinya. 2. Atas Ya, Bu. 2. Kemudian Kanan 2. Di di kanan 2. Kemudian di mana lagi? kiri 2, Bu. Di kiri 2. Di kiri, Bu. 2. Kiri, Bu. 2. Iya, di kiri 2 ya. Seperti ini kan? Nah, ternyata atom O yang di sebelah kiri, dia dua elektronnya berikatan dengan 2 elektron di Cl. Ini seperti ini. Ini berikatan kan? Dan Iya, Bu. untuk atom O yang di sebelah kanan, ternyata 2 elektronnya berikatan dengan C, dengan 2 elektron di atom C. Seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Dah, kayak gini. Ini anggap aja garisnya seperti yang tadi ya. Yang pertama, ini lurus ke sini, yang ini lurus ke sini, dan yang kanan juga seperti itu, lurus ke sini. Jadi, kira-kira ini CO2 ini ikatan kovalen apa? Ikatan kovalen jenis apa? Rangkap 2. 2, Bu. Ikatan kovalen rangkap 2. Kira-kira berapa buah ikatan kovalen rangkap 2-nya? 4, Bu. 4. Yang lain 4 juga? 2, Bu. 2 pasang, Bu. Iya, 2 pasang ya, Bu, karena 2 kan pasang. Iya. 2 ini pasang ada namanya. 2 nih, tandanya sama dengan berarti 2 pasang kan, bukan 4 pasang. 2 pasang ya. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Kita masuk yang ketiga. Itu ada N2. N2 itu berapa nomor atom dari N2? 7, Bu. 7. Berarti kita tulis dulu ya, kita konfigurasikan. 7. Berarti konfigurasinya bagaimana? 25, Bu. 2, 5. Dan yang satunya lagi, karena dia berikatan dengan 2N, maka dua-duanya kita konfigurasikan ya, N-nya. Ini berapa? 25. Sama, Bu. 25. 25. Nah, supaya dia oktet, atom N ini memerlukan berapa elektron? 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. 3 elektron kan? Jadi, dari sini juga kita sudah bisa mengetahui dia jenis ikatan apa. Karena
N yang satu memerlukan 3 elektron, kemudian yang satunya lagi memerlukan 3 elektron. Berarti dia harus mengkosongkan 3 elektron di N yang ini, kemudian mengosongkan juga elektron 3 di sini, di N yang sebelah ini. Jadi antara elektron yang 3 di sebelah di atas dengan 3 yang di bawah ini saling berikatan. Berarti kita bisa memprediksinya bahwa N2 ini itu ialah jenis ikatan kovalen rangkap 3. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sebenarnya tanpa kita gambarkan struktur Lewis-nya, kita bisa tahu dia jenis ikatan apa. Ya, Dia kan seperti ini kan nantinya ikatannya. Dia rangkap 3. Rangkap 3 dia seperti ini. Ini ikatan rangkap 3 kan? Iya, Nah, Bu. iya. jadi dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Kan Niko bertanya ya tentang video tadi itu ada gambar bulat-bulat itu kan saling bergabung kan? Iya, Bu. Nah, sebenarnya itu tuh yang bulat-bulat itu itu tuh menggambarkan elektron. Nah, tentu kalau misalnya H dengan H tadi elektronnya itu bentuknya bulat kan? H itu konfigurasi elektronnya itu cuma 1. H ini kan nomor atomnya 1 nih kan? Iya Iya, kan? Bu. Ya, kemudian konfigurasi elektronnya berarti cuma 1 kan? Konfigurasi elektronnya. Nah, jadi untuk menggambarkan proses terbentuknya itu bisa seperti ini. Ini atom H di tengah. Kemudian kita bentuk lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ini kemudian tadi ada menggambarkan satu elektron di sisi terserah di sisi atas, sisi bawah, sisi kanan atau sisi kiri. Seperti ini kan bentuknya. Nah, kemudian dia akan bergabung dengan H lagi. Akan bergabung dengan atom H lagi. Dengan dia memiliki satu elektron juga. Dia akan bergabung. Nah, jadi kenapa dia cuma satu ini, satu bulatan, dan beda dengan Cl. Cl dia ada 2 bulatan tadi kan, ada 2 lapis. Nah, itu karena pada atom H itu cuman elektronnya cuman terisi pada sampai kulit K. Kalau jadi dia cuma satu lapis. Jadi dia cuma satu lapis. Bulatannya ini cuma satu karena elektronnya hanya mengisi pada kulit K. Kalau untuk Cl kan kalau Cl itu kan nomor atomnya berapa? 17 kan? 17 Iya, Bu. berarti 2 87. 87. Berarti nanti Cl-nya itu berada di tengah seperti yang ini, yang H ini. Seperti yang H ini. Nah, namun yang lingkarannya ini ada 3. Karena lapisannya ini ada 3. Kulitnya ini ada 3. Ini kulit K, kulit L, dan kulit M. Berarti dia ada 3 lingkaran yang akan mengelilingi Cl ini. Kemudian elektron yang ini itu tergantung pada kulitnya. Kulit K. Ini kan kalau misalnya pada Cl, kulit K-nya itu terisi 2 elektron. Berarti nanti pada kulit pertama ini, bulatan pertama dia terisi 2 elektron. Kemudian untuk bulatan yang kedua dia terisi 8 elektron. Untuk bulatan ketiga dia hanya berisi 7 elektron. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, karena dia ini dicontohkan H, nah maka atom yang ini akan berikatan elektron yang di atom H sebelah kiri akan berikatan dengan elektron pada atom H yang di sebelah kanan. Jadi dia akan terbentuk seperti ini. Inilah namanya pemakaian bersama pasangan elektron. Dia mirip juga sama yang tadi, cuman ini digambarkan elektronnya.
Tadi kan kalau misalnya kita bahas itu kan sesuai dengan struktur Lewis ya. Kalau ini memang digambarkan berdasarkan dari kulit-kulitnya. Jadi dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Untuk menyimpulkan itu terserah deh, mau nyebutin pengertiannya, mau nyebutin jenis-jenisnya, terbentuk dari apa dan apa, terserah. Kira-kira siapa yang bisa memberi kesimpulan pada materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Iko. Ikatan ion itu dapat berbentuk sebagai ikatan kovalen, Bu. Ikatan kovalen terbagi Ya, Ikatan kovalen terbagi menjadi beberapa jenis seperti ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan rangkap 3, Bu. ikatan kovalen rangkap 3. Ya, benar ya yang dikatakan temannya. Ikatan kovalen ini apa, Bu? Didasarkan dari apa atomnya, Bu? Ya, atomnya kenapa? Lagi ya. Itu yang saya tahu, Bu. Di sini ada yang mau memberi kesimpulan lagi tentang materi hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari hasil pemakaian bersama dua pasangan elektron. Ikatan kovalen itu terbagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Ya, benar Ikatan ya. kovalen bukan jenisnya itu memakai struktur Lewis. Ya, benar. Terima kasih ya Putri Hanum. Nah, benar yang dikatakan temannya. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit ya kesimpulan pada materi hari ini. Jadi, ikatan kovalen ialah ikatan yang terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam dengan cara pemakaian pasangan elektron secara bersama. Nah, untuk menggambarkan proses pembentukannya, kita harus mengetahui dulu bagaimana penggambaran untuk struktur Lewisnya. Nah, kemudian jenis ikatan kovalen juga terbagi menjadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya tulis tuh. Yang untuk membuat titik-titiknya itu bebas letaknya. Kalau misalnya pada buku, beberapa buku ketika kita menggambarkan cuma satu unsur aja, itu ada aturannya harus menempati 4 sisinya. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri. Itu kalau untuk satu unsur ya, ketika dia berikatan, membentuk senyawa, peletakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan yang akan berikatan itu. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari atom yang akan berikatan. Paham? Oke, Bu, paham. Paham. Paham ya? Nah, untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengadakan kuis nih. Jadi, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi hari ini, jadi Ibu akan memberikan kuis melalui Quizzes. Udah pernah pakai Quizzes sebelumnya? Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Jadi bisa nih langsung join ya. Ya. Di mana? Jelas, Bu. Nampak, Bu. Ini udah masuk semua ke Quizzes belum? Masuknya linknya dari mana, Bu? Masuknya Linknya di mana, Bu? Ada Iya, Bu. link Linknya di mana, Bu? langsung aja di webnya, itu ketikkan quizzes.com/join, baru di enter ya. Nanti ada disuruh masukkan kode yang bawah ini. Kita mulai aja lagi. Iya, Bu. Lulu udah masuk tuh, Bu. Ya, kita mulai ya. boleh, Bu.
Itu satu soal aja, Bu. Bu, Bu, Ya, yang atas nama Nadia jadinya namanya Lotus Machine itu ya, Bu. Soalnya yang pertama salah, Bu. Salah. yang Yang siapa? namanya Nadia tuh terkeluar, Bu. Namanya Yang Nadia. Nadia tuh jadi Lotus Machine itu, Bu. Soalnya yang nama Nadia tuh terkeluar, Bu. Jadi belum ngerjain apa-apa tadi, Bu. Oh, iya, iya. Ada namanya Nadia, jadi ada tulisannya Lotus Machine tuh, Bu. Soalnya tadi terkeluar, Bu. Belum ngerjain soal, Bu. Oh, jadi Nadia ini dia yang Lotus itu. Iya, Lotus Machine. Jadi udah langsung keluar, Bu. Iya, iya. Bu, ini kalau laptopnya mati bisa ganti pakai HP nggak, Bu? Udah selesai juga sih. Laptopnya mati. Iya, Bu, lupa dicas. Oh, ya udah nggak apa-apa, udah selesai juga. Di sini berdasarkan dari kuisis tadi, nah yang juara pertama itu ada Regidia. Mana Regidia nih? Coba nampakkan mukanya dulu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Regidia ya. Gimana kuisnya tadi? Susah soalnya? Yang pengertian ikatan kovalen saya susahnya, Bu. Oh, nggak tahu gimana ininya. Tadi Apa kan nggak bener semua kata-katanya. Ada yang masuk tapi ada yang kurang kata-katanya. ya, dia harus tepat ya. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam dengan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kalau misalnya kata-katanya itu sempurna, dia bakal betul semua kan? Nah, jadi gimana yang lain? Susah soalnya? Atau biasa-biasa aja? Atau terlalu mudah? Ini masih ada orangnya nggak nih? Bu, Gimana? Soalnya susah? ada yang susah, ada yang mudah. Jadi sekian dari penjabaran materi hari ini. Dan untuk materi besok itu kita membahas tentang kepolaran senyawa dan penyimpangan aturan oktet. Jadi untuk anak ibu sebelum masuk pembelajaran harap membaca dulu buku paket ataupun sumber belajar lainnya. Nah, sehingga pada saat proses pembelajaran itu sudah tahu apa-apa saja yang akan diajarkan oleh gurunya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Atau sudah pas? Sudah cukup? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Waalaikumsalam. partisipasinya.